Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Kita berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Saya yakin percaya saat ini saudara dengan satu kerinduan kita mau datang di hadirat Tuhan. Saudara rindu untuk bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam puji-pujian kita. Untuk itu mari kita yang merindukan itu, kita tundukkan kepala. Kita mau sungguh-sungguh kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini Engkau sudah kumpulkan kami Tuhan. Lewat ibadah ini Tuhan, walaupun kami melalui YouTube ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang memberkati setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya di saat kami menaikkan pujian, menaikkan penyembahan kami sungguh-sungguh di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mujizat-Mu terjadi Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau akan memberkati setiap kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami yakin percaya Roh Kudus-Mu yang memberikan kami kemampuan sehingga kami dapat menyembah-Mu Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih ya Tuhan, segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah ini kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya, amin. Untuk setiap kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Di setiap masalah, setetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari setiap kita yang merasa kasih setia Tuhan, sekali lagi kita katakan pujian dari Allah. Setiap janji-Mu Tuhan, Setiap janji-Mu Tuhan tersimpan. Haleluya Yesus. Amin. Oh, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Kaulah penolong kami, oh
kasih setiamu. Amin. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Setiamu di dalam hidupku. Mari saudara bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Oh, penyertaanmu Tuhan. Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Amin. Oh, buat kasih setiamu dalam setiap hidup kami. Oh, mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami merasakan kasih setiamu dalam setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, dengan penuh sukacita kita mau katakan nyanyian ini. Katakan saudara, dengarlah sangka membawa pembebasan bagi semua orang. Amin. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Sekali lagi katakan, saudara, saudara, dengarlah sangkakala, dengarlah sangkakala. Amin. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Amin. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Mari lebih semangat lagi katakan,
adalah sangkakala. Amin. Membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Mari sama-sama katakan, tanganmu bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Amin. Tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang lompatlah, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun. Sekali lagi saudara, lebih bersukacita di hadapan Tuhan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebas. Sekali lagi saudara yang ada di rumah sambil angkat tanganmu, katakan, ini tahun pembebasan. Amin. Haleluya. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Amin. Sekali lagi katakan, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Amin. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya. Amin. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu? Amin. Biarlah hidupku selalu menyenangkan
hati. Oh, betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya. Oh, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu. Engkau nyata Tuhan, nyata dalam setiap hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, betapa kagum. Mari sambil kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Kau nyata dalam hidup kami Tuhan. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh indahnya. Mari jemaat yang ada di rumah, terus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan katakan betapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Nyata dalam hidupku. Sungguh tak dapat besar karya-Mu Tuhan. Sekali lagi saudara, lebih sungguh-sungguh katakan betapa kagum, betapa kagum kami melihat perbuatan tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sembah Dia. Oh, besar karya-Mu, karya-Mu, oh indahnya. Amin. Angkat tanganmu, sembah Dia. Betapa kagum, oh melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Sungguh ku tak dapat mengerti besar setia-Mu, besar karya-Mu, oh heran kasih-Mu, oh indahnya, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu, karya-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya kami boleh ada sampai saat ini. Itu semua bukti dari karya-Mu Tuhan yang begitu besar Tuhan. Untuk itu kami mau mengucap syukur kepadamu. Kami mau memberikan hidup kami kepadamu Tuhan, sebagai korban syukur kami Tuhan, sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya firman-Mu yang mampu mengubahkan setiap kami Tuhan. Firman-Mu yang akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Bersama istri saya sampaikan Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, saudara-saudara yang sempat mengikuti ibadah pendalaman Alkitab online kami ini, maka saya percaya Tuhan Yesus memberkati.
kita semua di hari-hari akhir zaman. Hari ini saya senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan lagi dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu, kitab yang terakhir dari 66 kitab yang ada di Alkitab kita, dan dia merupakan kitab yang tidak hanya berisikan nubuatan tentang akhir zaman, tentang keadaan dunia nanti, tetapi ketika saya membaca kitab Wahyu adalah juga kitab pernyataan kasih, kitab kasih karunia dari Tuhan buat kita. Jadi tidak hanya berisi nubuat apa yang akan terjadi dengan dunia, apa yang terjadi di akhir zaman ini, ya, tapi kitab ini kitab kasih karunia. Sebenarnya seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab adalah kitab buat kita, kitab kasih karunia Tuhan. Lebih dulu kita baca Wahyu 1 ayat yang keempat sampai ayat 8. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ya, Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. kasih karunia dan damai sejahtera. Ini diawali Rasul Yohanes mengatakan kasih karunia, damai sejahtera bagi kamu dari Dia dari yang Tuhan. ada dan yang sudah ada. Yang ada, Tuhan yang sudah ada sejak dulu, sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada. Terus Dan yang akan datang. yang akan datang kembali. Terus Dan dari ketujuh roh yang Ya. ada di hadapan tahtanya. terus Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, ya. yang pertama bangkit dari antara orang mati, Terus dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. ya, Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya. Ini pun kasih karunia. Kasih karunia yang menyelamatkan kita. Semua karena kasih karunia. Sehingga Tuhan melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darah pengorbanannya. Lanjut. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Dijadikan satu kerajaan yang terdiri dari imam-imam. Artinya imam-imam itu melayani siapa? Melayani Allah. Ini pun kasih karunia, kita bisa melayani kasih karunia. Jangan disia-siakan, tidak semua orang bisa dipanggil untuk melayani. Terus Menjadi imam-imam bagi Allah, ya, Bapanya. ya, Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. ya. Amin. Terus Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dia akan datang di atas awan-awan. Terus dan setiap mata akan melihat Dia, oh, semua mata akan memandang, musuhnya akan memandang. Orang yang pernah menyalibkan dia juga akan memandang dia. Terus juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. ya, Ya, amin. meratap. Siapa yang meratap? Yang meratap itu yang dulu menikam, yang menolak kasih karunia, tidak mau dilepaskan dari dosa-dosanya, tidak mau diangkat oleh anugerah Tuhan jadi imam-imam yang melayani. Mereka tuh meratap, menyesal, menangis, tapi terlambat. Hari ini saya katakan kita belum terlambat untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi saya baca pasal 1 dimulai dengan kasih karunia. Ini dari Dia kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Ya. Dan saya baca pula ditutup
ayat terakhir dari kitab Wahyu, pasal terakhir dari kitab Wahyu, itu ditutup dengan kasih karunia dari Tuhan. Wahyu 22 ayat yang ke-21. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Ya, Amin. kasih karunia itu penutup, ayat penutup dari kitab Wahyu. Kasih karunia. Makanya saya katakan kitab Wahyu adalah juga buku tentang kasih karunia. Bukan hanya berisikan nubuatan. Dimulai dengan kasih karunia kepada 7 gereja di Asia Kecil. Ya, di Asia Kecil, di daerah barat dari Asia Kecil yang sekarang dikenal dengan nama Turki. 7 jemaat ini juga merupakan gambaran dari gereja di akhir zaman, itulah kita. Ya. Jadi kalau Tuhan memberi nasihat, memberi teguran, memberi pujian, mencela apa yang ada di gereja di Asia Kecil pada zaman itu, maka itu juga berarti Tuhan sedang memberi kasih karunia kepada kita gereja di sepanjang zaman akhir ini. Ya, memberi nasihat, memberi pujian, memberi dorongan. Nah, itu juga buat kita. Jadi kita Wahyu ini kita perhatikan, kalau Tuhan masih mencela kita, itu berarti Tuhan memberi kasih karunia. Biasanya orang kan tidak mau dicela, maunya dipuji, maunya disanjung, maunya dikatakan hebat. Tapi kalau Tuhan mencela, berarti Tuhan sedang memberikan kasih karunia. Begitu juga kalau Tuhan memuji, itu pun kasih karunia. Ya, tidak usah kita menjadi sombong. Ya. Jadi semuanya merupakan kasih karunia. Apalagi diangkat jadi imam-imam oleh darahnya. Ya. Jadi kalau Tuhan masih menegur kita, kalau saya baca startnya itu di Wahyu 2, Tuhan langsung berbicara kepada jemaat Efesus. Langsung ditegur, dinasehati. Walaupun jemaat Efesus sudah banyak melakukan hal-hal yang baik, mungkin kita sudah melakukan banyak hal-hal yang baik, tapi kan kita belum sempurna. Mungkin kita ini adalah pelayan yang setia, mungkin kita adalah orang yang suka memberi korban-korban kita kepada Tuhan dengan setia, mengembalikan milik Tuhan dengan setia, memberi persembahan-persembahan khusus kita dengan setia. Ya. Dengan setia kita membaca Alkitab. Dengan setia kita mengawasi apa yang kita sudah terima dengar. Tapi kalau Tuhan tetap menyatakan ada yang saya celah daripada kamu, kita mengatakan Tuhan, inilah kasih karunia. Jangan ditolak. Jangan diabaikan kasih karunia Tuhan. Ya, tidak selamanya Tuhan memperdengarkan suara teguran, suara nasihat. Ya, barang siapa ku kasihi, ku tegur, ku hajar. Kalau sudah ditegur tidak mau, Tuhan hajar supaya apa? Orang itu tidak binasa. Jadi tujuan Tuhan itu selalu baik. Makanya saya katakan itulah kasih karunia. Ya. Jemaat Efesus, kalau kamu tidak bertobat dari jatuh ke cinta mula-mula,
kasih yang semula. Kalau kamu tidak kembali ke situ, maka hakmu dari pohon kehidupan ku ambil. Wow, itu suatu kehilangan besar. Berapa banyak mereka sudah lakukan yang baik, tapi satu ini, cinta mula-mula tidak ada. Maka sia-sialah semua yang baik yang sudah dilakukan. Berkorban baik, melayani itu baik, membaca Alkitab, belajar, menimba pengetahuan baik. Tapi hendaknya semua yang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan itu lakukanlah dengan kasih yang membara, kasih mula-mula, cinta kepada Tuhan. Kalau kamu bangkit hari-hari ini, kata Tuhan kepada jemaat ini, bangkit dari kejatuhan paling dalam ini, tidak punya kasih mula-mula, maka aku akan memberikan kamu buah pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Mari kita baca dulu Wahyu 2. Ini pernyataan kasih kepada 7 gereja. Kita bisa begitu aktif, begitu giat. Tapi pertanyaannya, apakah kita lakukan itu semua dengan cinta, kasih kepada Tuhan? Ya, Wahyu 2 ayat yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau, Ya, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. ya. Lanjut. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau jatuh. Woi, padahal ini kalau dibaca sebelumnya, begitu banyak yang dilakukan yang baik dari jemaat Efesus ini. Tapi ketika Tuhan melihat, ternyata yang mereka lakukan semua itu kegiatan apapun tidak berkaitan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Tuhan mencela. Lanjut. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan itu memberi waktu bertobat, itu namanya apa? Kasih karunia. Kemurahan yang sebenarnya tidak layak kita terima, itu kasih karunia. Kita ini tidak layak jadi imam-imam, tidak layak untuk diberi kesempatan bertobat, tapi Tuhan beri kesempatan bertobat. Tidak layak untuk melayani, tapi Tuhan kasih kesempatan melayani. Itulah kasih karunia, kemurahan yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Ini kasih karunia namanya. Lanjut. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, Ya. dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, Ya. jikalau engkau tidak bertobat. Jadi kalau tidak bertobat, kaki Dian. Kaki Dian itu bicara apa? Terang. Kaki Dian itu bicara Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah diambil dari kita, habis. Gereja itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ketika Daud jatuh dalam dosa, yang dia serukan kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku, baharui batinku. Jangan ambil roh, karena dia menyaksikan bagaimana Saul ketika Roh Kudus pindah keluar ke Daud. Setiap waktu, setiap menit, setiap jam, setiap detik, Saul itu dapat diganggu oleh roh jahat. Sedangkan waktu Saul diganggu oleh roh jahat, Daud bermain kecapi. Dia melihat itu, dia menyaksikan betapa sengsaranya orang yang sudah ditinggalkan Roh Kudus. Jaga urapan Tuhan, jaga kasih karunia ini, jagalah supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam kita,
Dan itu jalannya cuma mempertahankan kasih mula-mula kita. Lanjut. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, Ya. yang juga kubenci. Terus Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. siapa yang bertelinga? Ini bukan hanya telinga jasmani, telinga roh. Hendaklah kita mengerti, menangkap isi hati Tuhan. Terus Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan ya, yang ada di taman Firdaus Allah. dijanjikan makan pohon kehidupan yang waktu itu dikasihkan kepada Adam dan Hawa untuk menikmati. Dua macam pohon di tengah-tengah taman ini, yang satu boleh dimakan sepuasnya, yang satu tidak. Yang dilarang itu dimakan manusia, lebih dilarang lebih dimakan itu manusia. Dia mengingini sesuatu yang dilarang, padahal kalau dia dengar-dengaran tidak melakukan apa yang dilarang, itu adalah keselamatan, kebaikan dia. Nah, apa yang tidak dimakan Hawa, tidak dimakan Adam, buah pohon kehidupan, kamu akan nikmati. Efesus, kamu menikmati itu kalau kamu bisa menjaga kasih mula-mula, cinta. Yang pertama, ketika saya bertemu Yesus di atas kayu salib, membawa saya kepada pertobatan lahir baru. Tiap hari pikiran hati saya, mulut saya hanya Yesus. Dan itu hanya bisa dipertahankan sampai sekarang, sejak dari bertobat lahir baru, kalau kasih mula-mula itu tinggal di dalam kita. Inilah kasih karunia. Jadi dicela apanya? Jatuh dari cinta mula-mula. Ada yang dipuji? Ada. Jemaat Philadelphia dipuji. Ya. Jemaat apa lagi dipuji? Jemaat Smyrna dipuji. Ya. Ada dicela, ada lima jemaat dicela. Itulah kasih karunia. Jangan cuma mau dipuji. Malah kalau semua manusia puji kita, sanjung kita, bahaya itu. Kalau semua pujian, kepalanya jadi besar, gampang jatuh. Karena itu Tuhan juga tidak hanya memuji, tapi ada juga mencela. Tuhan juga menyatakan salahmu ini, kasih mula-mula hilang. Salahmu ini, salahmu itu. Kalau Tuhan masih mau menyatakan salah kita, mari kita berterima kasih, inilah kemurahan Tuhan. Kalau mau jujur, biasanya khotbah yang disenangi, saya ulangi ya, kalau kita mau jujur, khotbah yang disenangi biasanya khotbah yang mengandung hiburan, ada lucunya juga sedikit. Ya tidak salah sih memberi hiburan, lelucon sedikit. Nah ini pendeta lucu-lucu ini, panggil dia khotbah lucu-lucu. Firman Tuhan tidak lucu-lucu. Firman Tuhan itu adalah kebenaran yang harus dinyatakan pada kita. Tapi kalau kita bisa mewarnai juga, ada intermezzonya, lucunya sedikit, yang tidak salah juga. Tapi kalau ditanyakan, pada umumnya orang mengatakan, aku senang ketika dengar khotbah itu, hiburan berisi di dalamnya, pengharapan, mujizat, berkat. Wow, saya dikuatkan. Tidak salah, saya tidak katakan salah. Tapi kebutuhan akhir zaman ini selain hiburan, mujizat,
Pengharapan. Ya. Kalau kita baca kitab Wahyu ini, itu pernyataan kasih karunia Tuhan kepada 7 gereja. Dia tidak hanya puji-puji, senang telinganya enak dengar puji-puji, tapi dia juga kasih tidak enak telinga itu dicela. Ini kasih karunia. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, itu khotbah yang menyatakan salah, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Itu kita butuh di akhir zaman ini, supaya kita beroleh kekudusan, supaya kita bisa hidup kudus. Karena syaratnya masuk surga itu kudus. Syaratnya untuk melihat Allah itu suci. Barang siapa suci hatinya melihat Allah. Kalau engkau tidak suci, tidak bisa lihat Allah. Jadi firman Tuhan, pengajaran itu adalah kebenaran. Kebenaran yang harus dinyatakan. Baik itu mencela, baik itu menegur, baik itu menasihati. Bagaimana gereja supaya hidupnya layak dan bisa satu waktu ada di surga. Tempat itu sudah disediakan Tuhan di surga begitu banyak. Ketika dia bangkit naik ke surga, dia sudah menyediakan tempat yang banyak. Nah, tempat yang banyak ini harus ditempati. Kalau kita tidak tempati, karena kita tidak mengikuti apa yang Tuhan katakan, kita ini mau hidup kudus cuma melalui pengajaran, menyatakan salah, memperbaiki kelakuan. Ya. Nah, inilah kasih karunia. Jadi kita Wahyu dari awal saya baca kasih karunia, terakhir kasih karunia. Jadi kita Wahyu juga kitab kasih karunia. Kasih karunia itulah yang membuat beberapa hamba-hambanya disingkapkan oleh Tuhan dan menyampaikan nubuatnya di akhir zaman. Apa yang akan terjadi? Itu kasih karunia. Nggak ada orang hebat, nggak ada. Siapa bilang karena kita bisa membukakan rahasia-rahasianya di kitab Wahyu, kita ini orang hebat? Nggak ada. Tidak ada manusia hebat. Manusia itu cuma hembusan nafas, debu. Kalau Tuhan menyatakan rahasianya, nubuatannya dibukakan untuk disampaikan, itu untuk kepentingan manusia, jemaat di akhir zaman. Tidak ada hebatnya. Rasul Paul bilang, aku ini oleh kasih karunia menerima pelayanan. Tuh. Rasul Paul mengatakan itu kasih karunia. Coba kita baca 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat selanjutnya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Ya. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Ya. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Ya, aku mendapat belas kasihan, kata Rasul Paulus. Terus, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Terus, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku. malah kasih karunia Tuhan telah dilimpahkan dengan limpah. Paulus bilang,
kasih karunia. Aku dulu penganiaya kok. Aku dulu orang Farisi, otakku penuh Taurat, tapi hatiku kosong. Sekarang aku menerima kasih karunia. Bahkan Paulus mengatakan, sejak di dalam kandungan ibuku, Tuhan telah memilih aku dengan pilihan kasih karunia. Saya percaya sekali saudara, saudara melayani hari ini, saudara boleh berada di dalam panggilan saudara menjadi orang percaya, menjadi imam-imam, menjadi orang yang melayani Allah, karena Allah telah memilih saudara sejak dari kandungan. Ya Tanoko, dari kandungan kamu dibeli oleh Tuhan. Makanya ada hari ini untuk melayani. Setialah kepada Tuhan. Ya. Galatia 1 ayat 3 sampai ayat 4. Kasih karunia menyertai kamu, Ya. dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita Ya. dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, Ya. untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang Ya. sekarang ini. Ya, ini kasih karunia kalau kita dilepaskan dari dunia, kecintaan dunia, jahatnya kita. Oh, setiap hari cuma ikut cara-cara dunia, mencari uang cara dunia. Ya, mendapatkan keuntungan cara-cara dunia, cara-cara tidak halal, tidak legal. Terus Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. ayat 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, Nah, sejak dia dikandung dari ibunya, Paulus ini sudah dipilih oleh kasih karunia. Coba baca. dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Nah, oleh kasih karunia. Sejak dari kandungan. Saya percaya, saya ini dikandung selama 12 bulan lebih dari ibu saya. Saya tidak bisa lupa diceritakan itu. Wajarnya anak-anak itu lahir sejak di kandungan 9 bulan 10 hari ya, kurang lebih begitu ya. Tapi saya ini ketika genap 9 bulan tidak keluar-keluar. Jadi ibu saya sangat menderita. Ibu saya sangat susah. Mana tahun 40-an nggak ada dokter ahli kandungan yang seperti sekarang. Susah-susah sedikit ya sudah sesar aja, ngoperasi keluarin. Dulu mana yang nangani pun dokter umum, dokter biasa. Umurnya kandungan ibu saya sudah masak. Duh, dokter ini peras kepala, pikirannya, segalanya bagaimana caranya. 10 bulan tidak keluar, 11 bulan tidak keluar. Sudah 1 tahun nih, 12 bulan. Ya sudahlah, orang bilang wah itu siap. Bapak saya akan jadi duda sudah. Dengan 2 anak. Mama saya menderita. Cuma terbaring di tempat tidur. Tidak tahu lagi. Mungkin kalau didengar oleh dokter zaman sekarang ini, teori dari mana ini dokter umum ini? Dia kasih es balok. Es balok di sekeliling dekat perut ibu saya. Saya diceritain itu saya rasa lucu. Kok ditaruh es balok? Kayak jadi kulkas aja mah. Ya. Dia kayak kulkas. Oh, mungkin itu mah aku ini kalau tidak dikasih pendingin bisa busuk di dalam.
Ya, sama dengan makanan sudah expire. Iyalah, betul lah. Nah, batasnya 9 bulan. Tapi sudah expire ini, tidak keluar-keluar. Tapi satu waktu seizin Tuhan yang maha besar, Tuhan Yesus yang mengasihi saya, yang belum saya kenal pada waktu itu, Dia izinkan saya lahir. Dan ketika lahir saya, dokternya katakan, inilah putra saya, anak saya. Plak, nangis ya. Langsung menangis, datang dengan air mata. Manusia pergi dengan air mata. Nggak ada satu pun yang dibawa, saudara. Kita hidup karena kasih karunia. Apa yang kita sombongkan? Yang seringkali jadi manusia sombong kita ini. Nggak ada apa-apanya. Tapi saya percaya di dalam kandungan itu Tuhan selalu memilih saya. Makanya mau jadi orang dagang, orang sukses tidak jadi. Aku panggil kamu, ayo tinggalkan semua itu pekerjaanmu, layani aku. Oleh kemurahan Tuhan, jadilah saya pelayan Tuhan sampai hari ini. Dan itu membahagiakan. Puji Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Efesus 2. Perikopnya baca. Semuanya adalah kasih karunia. Semua adalah kasih karunia. Saya percaya semua kasih karunia. Kasih karunia itu artinya apa? Kemurahan yang sebenarnya tidak layak kita terima. Tidak layak. Loh, memang tidak layak. Orang berdosa ini kok udah susah-susah dilahirkan ke dalam dunia, dikandung 12 bulan lebih. Dokter sudah susah payah tahun 40-an, 1940-an. Mana ada dokter spesial ini, spesial kandungan. Langsung udah gede, besar, remaja, berbuat dosa. Ya, sudah jadi pemuda, berbuat dosa. Sudah menikah, berbuat dosa. Tidak layak. Sudah ditolong Tuhan, lahir susah-susah. Banyak orang tidak sadar ini. Ketika mamamu mengandung engkau dan melahirkan engkau, engkau ibarat membawa mamamu itu kakinya sebelah, satu kubur yang satu dunia, antara hidup dan mati. Karena itu suratan Efesus pasal yang ke-6 menasihatkan kepada anak-anak, hormati ayah ibumu. Ini kata firman, satu perintah yang penting. Anak-anak, ini satu perintah yang penting untuk apa? Menghormati orang tuamu, mencintai orang tuamu, dan mentaati orang tuamu di dalam Tuhan. Kalau saudara tanya saya apa yang membahagiakan hidup saya hari-hari ini bersama istri di masa usia kami yang sudah lanjut ini, saya berbahagia dengan anak 5 menantu, cucu semua yang mencintai kami, menghormati kami, patuh, mengasihi kami loh. Duh, sangat mengasihi kami. Itu
membahagiakan. Itu kasih karunia. Kalau kita punya banyak, apapun yang kita bisa miliki di dunia, uang banyak, kalau anak kita tidak sopan, tidak hormat, menyedihkan itu. Coba baca Efesus 2 ayat 7 dan 8. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ya, terus? Sebab karena kasih karunia, kasih karunia. Sebab oleh kasih karunia. Lanjut. kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan hanya oleh percaya. Ini tadi saya bilang, ketika saya bertobat, saya menerima kasih karunia Tuhan yang sudah memilih saya dari kandungan ibuku, yang sudah sekian tahun saya sia-siakan dengan kehidupan tidak betul. Ketika pertama kali saya mendengar Injil Kerajaan Allah, firman Tuhan melewat seorang hamba Tuhan, maka di situ mataku terbuka, hatiku hancur melihat hidup saya yang tidak benar. Itulah pertobatan lahir baru, bertemu Allah lewat Yesus yang pertama kali menggairahkan itu cinta mula-mula. Dan itu harus dipertahankan sampai hari ini. Kasih karunia. Terus dibaca. Itu bukan hasil usahamu. Nggak ada usaha kita untuk selamat. Itu betul. Hanya terima Tuhan, percaya. Nggak ada usaha kita. Usaha Yesus di kayu salib. Nggak ada usaha kita untuk selamat. Nggak usah bertapa, potong muka sedikit untuk selamat. Nggak lah. Yang membuat kita selamat Tuhanku Yesus dan Tuhanmu yang di atas kayu salib itu, yang berseru Eloi, Eloi lama sabatani, dan game dia. Itu kasih karunia. Tapi walaupun itu cuma kasih karunia, pemberian cuma-cuma, ini pemberian dari Allah yang sebenarnya kita tidak pantas terima. Itu harus dijaga, dihargai, dan kerjakan keselamatan yang kita terima karena kasih karunia itu dengan takut, dengan gentar, hidup dalam kebenaran, menghidupi kebenaran di dalam hidup ini, dan hidup dalam kesucian. Itu orang yang menghargai kasih karunia. Terus, Tetapi pemberian Allah. itu cuma pemberian yang harus kita hargai, karena pemberian ini tidak layak kita terima. Terus, Itu bukan hasil pekerjaanmu. iya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, Tuhan telah menyatakan kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi seluruh Alkitab itulah kitab kasih karunia. Ini, kalau kita bisa baca isinya, kalau kita bisa dengar apa yang disampaikan, dan kita bisa melakukannya, ini adalah kasih karunia. Kasih karunia. Dari awal sampai akhir Alkitab itu kasih karunia. Tadi saya sudah bacakan ayat terakhir, pasal terakhir kitab Wahyu, disebutkan kasih karunia. Coba baca lagi Wahyu 22 ayat 21. Kasih karunia Tuhan Yesus
menyertai kamu sekalian. Ya, Amin. amin. Masih ada ayat? Tidak ada. Tidak ada lagi. Kitab Wahyu dimulai kasih karunia, diakhiri kasih karunia. Jadi saya tidak salah kalau menempatkan juga bahwa salah satu buku kasih karunia ada di dalam kitab Wahyu. Atau kitab Wahyu berisikan buku kasih karunia. Puji Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia. Memang diakui bahwa kitab Wahyu ini berisikan nubuatan. Dimulai Wahyu 1 ayat 3, berbahagialah mendengarkan dan membacakan kitab nubuat. Coba Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan Ya. dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, Iya. dan yang menuruti Nah, apa yang ada tertulis di dalamnya. kalau kita baca lagi Wahyu 22 juga sama. Berbahagia menuruti ayat 7. Sesungguhnya aku datang segera. Ya. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi seluruhnya Alkitab itu sebagai kitab nubuat. Manusia bisa dipakai bernubuat, tapi nubuat terbesar firman Allah itu nubuat paling besar. Dan kalau manusia bisa mengungkapkan, itu karena dorongan Roh Kudus dia berbicara. Tidak boleh sembarang, tidak boleh nambah, tidak boleh kurang. Wahyu 22 ayat 18-19. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Iya. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka Ya. yang tertulis di dalam kitab ini. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Terus, Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, ya, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan. saudara yang dipakai bernubuat, menyampaikan pesan-pesan, dibukakan rahasianya Tuhan. Hati-hati, jangan tambah-tambah. Pakai kepintaran manusia, otak manusia yang cuma besarnya seperti kepalang ini. Atau jangan mengurangi kalau Tuhan suruh bicara. Kalau dikurangi ada akibat, kalau ditambah juga ada akibat. Itulah kebaikan Tuhan. Kalau saudara berbuat baik, Tuhan puji. Kalau saudara berbuat tidak baik, Tuhan celah. Tuhan tidak pernah puji-puji orang yang sudah salah. Kadang-kadang kita ini cuma mau mengambil hati, biar salah kita puji-puji. Coba dibaca terus. Dan dari kota kudus, Ya, seperti yang tertulis di dalam kitab ini, ya, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya. Ya, aku datang segera. Tuhan datang segera, tidak akan lama. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Ayo nyanyi ya. Nyanyi sedikit, ini lagu enak, bagus sekali. Maranatha, Tuhan mau datanglah. Saudara percaya Tuhan Yesus mau datang segera. Ya, mari kita nyanyi itu lagu. Tak lama Lagi Tuhan datanglah, tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas. Maranatha, Maranatha,
percaya Tuhan mau datang kembali dengan segera? Kalau saudara baca Alkitab ini dalam kitab Wahyu ditutup, Tuhan bilang apa? Aku datang segera. Beberapa kali Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, Tuhan mau datang segera. Karena itu kasih karunia Tuhan. Kalau kita ditegur, kita dicela, ya, kita diingatkan, kalau dipakai Tuhan, waktu buat menyampaikan kebenaran firman, jangan senang-senang kepala besar. Tidak ada, saudara. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berakhir, tapi kasih tidak berkesudahan. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 13, tidak usah dibaca, bahasa roh akan berhenti, nubuat akan berakhir, tapi kasih tidak berkesudahan. Kalau yang sempurna itu datang, yang tidak sempurna itu pergi. Yang sempurna itu Yesus, yang adalah kasih Allah yang dinyatakan kepada dunia. Ini kasih karunia yang menyelamatkan kita. Tapi kita juga tidak boleh menganggap rendah nubuat. Coba baca ya. 1 Tesalonika 5 ayat 20 dan 21. Dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, jangan meremehkan nubuat. Itu apa yang akan terjadi, apa yang belum dinyatakan, yang kita dengar Tuhan mau datang. Nah, itu kan belum terjadi, tapi jangan meremehkan. Ya, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi jangan tafsir sendiri, pakai ini otak. Jangan nambahi, jangan kurangi. Nggak boleh ditafsir sendiri. Terus? Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak ada nubuat dilahirkan maunya manusia. Tapi apa? Tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Oleh dorongan Roh Kudus. Orang berbicara. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Atas nama Allah. Puji Tuhan. Sebab kesaksian Yesus sendiri itu dikatakan adalah rohnya nubuat. Kesaksian Yesus itu dikatakan Wahyu 19 ayat 10. Kesaksian Yesus, roh nubuat. Jangan menganggap remeh, menganggap rendah, tapi jangan menambah, ya, jangan mengurangi. Puji Tuhan. Jadi Tuhan mau kita menghargai kasih karunia, karena kita sadar Tuhan mau datang. Dan kita wahyu kepada 7 gereja di Asia kecil, yang sekarang itu di tempat namanya Turki. Ya, apa yang dinyatakan Tuhan dalam pujian, dalam celaan, dalam nasihat, itu juga kita gereja di zaman akhir ini. Jadi perbaiki apa yang salah, ini masih ada waktu. Persiapkan dirimu. Tadi nyanyi kita, Tuhan mau datang lah. Jangan kaget, Tuhan datang seperti pencuri. Tuhan datang sebagai raja. Oh, enggak lagi susah, enggak lagi, aduh, dihina, diludahi, ditampar. Tuhan tidak datang seperti itu lagi. Tuhan datang dalam kemuliaan sampai orang yang meratapi itu adalah orang yang menikam lambungnya.
Mereka meratap. Semua, baik yang percaya, baik yang tidak percaya, baik yang berbuat jahat, semua bertekuk lutut hanya kepada Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta itu. Oh, haleluya. Berbahagia orang yang menerima kasih karunia. Ya, kasih karunia Tuhan ditutup itu ayat. Dan ditutup dengan apa? Tuhan Yesus datang. Aku datang segera. Datang segera. Tidak ada lagi nunda-nunda. Coba. Nggak ada. Alkitab dalam kitab Wahyu ini menjelaskan bahwa tidak ada penundaan. Ya. Ayat 20 sebelum dari ayat 21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya. Ya, aku datang segera. Aku datang segera. Aku datang segera. Dan diakhiri dengan ayat, Amin, datanglah Tuhan Yesus. datanglah Tuhan Yesus. Terus, Kasih karunia Tuhan Yesus. kasih karunia. Tapi jangan seperti dia katakan Wahyu 1 ayat 7 dikatakan meratap. Melihat Yesus dalam kemuliaan, meratap karena dia bukan lagi bayi yang hina lahir di kandang Betlehem. Dia bukan lagi manusia hina diusir keluar dari desa di mana dia sudah menyelamatkan satu orang yang kerasukan setan di Gadara. Dia bukan Tuhan yang diludahi, bukan Tuhan yang disangkal, bukan Tuhan yang disakiti oleh kita. Kalau kita ini sombong-sombong, kalau kita ini suka cari pujian manusia, kalau kita ini masih suka melakukan dosa dusta dan sebagainya dan tidak betul. Tapi Tuhan mau datang dalam kemuliaan, dan kita bisa menyaksikan segala puji yang hormat. Jangan aku tidak bertemu Tuhan bersama istri, anak-anak, menantu, cucu. Doa saudara harus begitu. Tuhan, ketika Engkau ada, aku ada bersama seluruh keluarga saya utuh. Dalam acara doa, saya punya acara doa seluruh keluarga. 5 anak, 5 menantu, 10 cucu. Kami meeting doa Zoom. Dalam doa, salah satu anak saya ketiga, putri kedua, dia selalu pujian penyembahan, dia bilang begini. Dalam doanya saya ingat sekali. Dia bilang, jangan ada satupun di antara kami yang keluar melangkah kepada tempat lain Tuhan. Jangan ada salah satu kami melangkah keluar dari Kristus. Itu pun diingatkan oleh Rasul Yohanes dalam surat 2 Yohanes. Barang siapa melangkah keluar dari Kristus, dia tidak punya Allah. Ngeri saudara. Oh, Tuhan tolong kita semua. Jangan ada yang melangkah keluar dari Yesus Kristus. Engkau tidak memiliki Allah. Kau bisa memiliki dunia, kau bisa memiliki kekayaan, kau bisa memiliki hormat, kau bisa memiliki segala-galanya di dunia. Tapi kalau kau tidak punya Yesus, kau tidak punya apa-apa. Kau kehilangan segala-galanya. Pikirkan, renungkan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari. Karena kamu
terjadi bagimu. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Kita angkat wajah dan memandang Dia bagiku. Sembah Kau Tuhan, pandang wajah Tuhan. Kau ajaib bagiku. Pandang wajah Tuhan, sembah Dia. Inilah kasih karunia. Kami diselamatkan, diangkat jadi imam-imam yang melayani. Kami tidak layak, tapi Tuhan sudah melakukan kasih karunia dalam hidup kami. Bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih karunia-Mu yang mengangkat kami jadi anak-anak angkat dari Bapa di sorga. Kami tidak pantas dan tidak layak menjadi pelayan-Mu, jadi imam-imam-Mu. Hanya karena korban Yesus, darah anak domba Allah yang sudah membeli kami, membayar dengan darah yang mahal, dan yang sudah merencanakan untuk satu waktu kami boleh belajar mengenal Engkau Tuhan. Dari kandungan Tuhan memilih kami. Kami ada di dunia oleh karena Tuhan izinkan. Selama kami hidup numpang di dunia, kami juga mau melakukan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau dengan mengasihi Engkau, mencintai Engkau, mencintai firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Jangan ada satupun yang melangkah keluar dari kasih karunia Allah. Jangan melangkah keluar dari Yesus Kristus, karena
karena engkau tidak akan memiliki apa-apa. Walaupun engkau memiliki dunia, tapi engkau kehilangan nyawamu. Apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia, tapi nyawamu binasa? Terima kasih Tuhan untuk peringatan firman Tuhan buat kami. Kami mensyukuri anugerah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah yang kita dengar hari ini. Kitab Wahyu juga merupakan kitab kasih karunia. Diawali dengan kasih karunia, ditutup dengan kasih karunia. Dan kasih karunia inilah yang membuat kita ada hari ini. Tuhan Yesus menolong kita untuk setia tetap berada di dalam kasih Tuhan. Mari kita akan segera mengakhiri ibadah pendalaman Alkitab. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri dan kita semuanya akan memuliakan Tuhan lewat nyanyian. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ya, Tuhan yang besar dalam hidup kami. Mari kita angkat dua tangan kita. Terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih persekutuan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, agar kita menjadi berkat sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Terimalah berkat itu, muliakan Dia sekarang sampai selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerima berkat, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita akan lanjutkan dengan ibadah yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa.